Nah, dari sini memang sangat mengejutkan sekali ya, tiba-tiba PDI Perjuangan tidak memilih Ahok bahkan juga Anies Baswedan, tetapi memilih yang sungguh-sungguh surprise dan bahkan kita juga tidak menyangka PDIP akan memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi juga dari hasil survei itu elektabilitasnya bahkan ya belum diketahui. Tetapi yang hasil survei yang mentereng itu nama Anies Baswedan, Ahok, Basuki Cahayapurnama, Tri Risma hari ini malah masuk dan Sri Mulyani malah masuk. Tetapi kalau kedua nama di sini belum masuk dalam radar hasil survei elektabilitas di DKI Jakarta. Nah, sungguh mengejutkan sekali tiba-tiba PDIP mengusung Pramono Anung. Nah, pada saat yang lalu bahkan ketika banyak isu santer yang beredar Ahok akan dipilih atau dideklarasikan pada Pilkada Jakarta, itu bahkan juga banyak setidaknya netizen-netizen yang setuju dengan karakter kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Terbuktilah pada saat lalu juga sukses memimpin DKI Jakarta dan bahkan juga elektabilitasnya juga nggak kaleng-kaleng. Ahok itu memperoleh di angka 20%, itu padahal belum dideklarasikan. Kalau dideklarasikan kemungkinan sudah berbeda lagi, tetapi entahlah, saya juga tidak tahu ya, tiba-tiba memilih Pramono Anung yaitu selaku menteri dari Presiden Joko Widodo dan juga Rano Karno. Nah, bahkan semuanya juga nampak lemes ya, tetapi memang itu keputusan yang kemungkinan sudah dikalkulasi matang lah oleh PDI Perjuangan. Kenapa memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno? Kemungkinan juga pasti di balik itu ada sesuatu yang lebih mengejutkan lah. Apakah Ahok akan dicalonkan di Pilkada Sumut untuk melawan Bobi Nasution atau bahkan maju di Pilkada Jawa Timur? Ya, harapan kita memang seperti itu, tapi kita tidak tahu lagi ya. Ya, kita tunggu sajalah, pasti nanti akan ada kejutan-kejutan atau maksimal besok lah terakhir pendaftaran di KPU. Di sini bahkan dikomentari oleh John Sitorus, ada Pak Ahok di belakang Pramono Anung dan Rano Karno. Negarawan sedang diuji, tugasnya tak lagi sekedar gubernur Jakarta. Ahok lebih dari itu, bisa saja terjadi. Ahok lebih dari itu, bayangkan ya, pada saat lalu juga pernah menjadi wakil gubernur mendampingi Presiden Joko Widodo, dan ketika Presiden Joko Widodo pada saat lalu pada Pilpres 2014 menjadi presiden, Ahok juga menggantikan Presiden Joko Widodo menjadi gubernur Jakarta. Jadi sudah sangat keren sekali, Ahok pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dan pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Menurut saya sangat keren sekali ya. Ahok bahkan juga mendampingi atau mengantar itu Pramono Anung dan Rano Karno untuk didaftarkan pada Pilkada Jakarta. Menurut saya sangat keren sekali. Ini negarawan sejati ya, walaupun tidak dipilih oleh PDI Perjuangan, tidak dipilih oleh Ibu Megawati, tetapi juga mau mengantar Pak Pramono dan juga Pak Rano Karno di sini mendaftar di KPU. Sangat keren sekali. Nah, pasti Anda juga penasaran ya, reaksi Ahok di sini ketika PDIP memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu seperti apa ya? Bisa dibayangkan, padahal isunya itu nama Basuki Cahayapurnama, tiba-tiba PDIP memilih pasangan Pramono dan Rano Karno. Kalau kita melihat dari sini, wah, tampaknya Rano Karno juga sumringah ya. Kalau kita melihat dari sini, sumringah, senyum, dan bahkan juga tidak ada beban ya. Kalau kita lihat juga pada saat yang lalu ketika PDIP akan mengusung Anies Baswedan, itu bahkan tanggapan Ahok juga santai sekali. Kalau memang betul PDIP mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta, Ahok juga akan ikut memenangkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Apalagi yaitu kader-kader dari PDIP seperti Pramono Anung dan Rano Karno, pasti Ahok akan setidaknya ikut memenangkan lah, ikut ambil andil, entah itu mengkampanyekan dua nama tersebut di DKI Jakarta atau sebagaimana mestinya. Menurut saya Ahok komitmennya juga jelas ya, pasti yang dideklarasikan oleh PDIP pasti Ahok akan ikut memenangkan. Nah, kalau cuma Pramono, Rano Karno mungkin akan gampang dilawan, tapi kalau ada Ahok di belakang, mereka kayaknya Kimplus akan tumbang. Wah, apakah seperti itu ya? Nah, yang cukup mengejutkan lagi, pada 2019 yang lalu, tepatnya bulan Agustus ya, bulan Agustus 2019, spanduk dukungan Ahok maju jadi gubernur Jatim bermunculan. Wah,
apakah pada saat lalu itu banyak ya, setidaknya warga Jatim menginginkan Basuki Cahayapurnama untuk menjadi calon gubernur, dan akhirnya saat ini bisa saja terjadi Tri Risma hari ini dan juga Basuki Cahayapurnama tiba-tiba maju di Pilkada Jawa Timur. Menurut saya juga sangat bisa sekali ya. Nah, pada waktu lalu spanduk sambutan untuk Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai bakal calon wali kota Surabaya mulai bermunculan. Foto spanduk itu terpasang di jalanan perkampungan, menyebar di sosial media maupun layanan jejaring pesan. Spanduk itu sendiri digunakan untuk menyambut kedatangan BTP di Surabaya. Diketahui pada tanggal 19 Agustus, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan berkunjung ke Kota Pahlawan. Hasil pantauan dan informasi yang diterima, demikian Berita Jatim melansir, menunjukkan jika spanduk sambutan itu berada di daerah Kembang Kuning. Acara yang akan dijadwalkan dihadiri Ahok itu pun memang berlokasi di sekitaran sana. Sebelumnya Ahok mendadak mendobrak masuk di Bursa Pilwali Surabaya, namanya disebut oleh pemerhati politik dari Damai Center. Bukan tidak mungkin ia kelak menjadi kuda hitam. Saya melihat bursa Baca Wali masih cair. Saya mengusulkan nama Basuki Cahayapurnama, ulama muda Gus Hans, politisi PSI Dimas, politisi PDIP Indah Kurnia, Komandan Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono, dan politisi PDIP Kirana Larasati untuk bertarung di Pilkada Surabaya 2020. Wah, tapi ya sangat sulit sekali. Kalau di Jatim menurut saya ya Bu Risma ya, menurut saya yang paling cocok ya, karena Bu Risma itu juga pengalamannya sangat banyak, menjadi menteri juga sudah pernah, menjadi wali kota 2 periode juga sudah pernah, dan rekam jejaknya Anda juga sudah tahu sendiri ya dari media-media gebrakan-gebrakan Tri Risma, menurut saya sangat wow sekali. Nah, DPP PDIP konfirmasi akan usung Risma di Pilkada Jatim 2024. Wah, pasti juga sangat keren sekali ya. Di Jawa Tengah ada Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Menurut saya itu juga sudah keren ya, melawan juga jenderal polisi. Menurut saya sangat keren sekali, dan menurut saya juga itu lawan yang seimbang ya ketika PDIP mengusung Jenderal Andika Perkasa. Nah, dari antara Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah mengonfirmasi bahwa partainya akan mengusung Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga mantan Wali Kota Surabaya sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2024. Kalau Jawa Timur, Ibu Risma insya Allah confirm, kata Said di Kompleks Parlemen pada Selasa. Said membuka peluang bahwa PDIP akan mengumumkan secara resmi dukungan kepada Risma untuk maju pada Pilkada Jawa Timur pada Rabu 28 Agustus. Mudah-mudahan sebagai kader, sebagai Ketua DPD Jawa Timur, saya berharap besok sudah bisa diumumkan oleh DPP PDI, ucapnya. Namun dia menyebut sosok bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Risma masih digodok oleh PDIP dengan berbagai pihak lainnya, tak terkecuali dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi cawagup mendampingi Bu Risma, ujarnya ya, seperti itu. Jadi menurut saya sangat keren sekali ya, dan bahkan di sini juga rame. Padahal Ahok itu hanya mengantar, tetapi sambutan masyarakat sungguh luar biasa ya. Bahkan juga Ahok menerima permintaan selfie dari pendukungnya. Wah, sangat keren sekali. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.